Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan khusus ya mengenai modal Ventura Syariah. Kita mulai dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu lembaga modal Ventura? Kemudian yang kedua, persamaan dan perbedaan lembaga modal Ventura konvensional dan syariah. Dan yang ketiga, lembaga modal Ventura syariah dalam praktiknya. Ya, oke teman-teman semua, kemarin sempat teman-teman ada yang menanyakan gitu ya terkait perusahaan pinjaman online atau pinjol sebagai salah satu contoh. Itu dari mana ya dapat dananya? Kemudian saya juga mengembangkan pertanyaan tambahan, yaitu selain pinjol, teman-teman perlu ketahui juga bahwa startup mungkin teman-teman tahu ada fintech yang lain ya, startup fintech semacam Goto, Bukalapak, kemudian yang lain semacam itu ya, itu dapat pendanaan dari mana? Apakah dari perbankan atau dari pasar modal atau dari yang lainnya saat mereka pertama kali mendirikan startup tersebut. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari di model Ventura, bahwa salah satu hal yang paling pokok saat memulai kegiatan usaha itu adalah permodalan, terutama bagi UMKM ya. Permodalan menjadi suatu permasalahan yang paling besar yang dihadapi. Nah, istilah modal Ventura, tadi modal itu berarti permodalan gitu ya. Kemudian Ventura itu sendiri berasal dari kata venture yang mana artinya sesuatu yang mengandung resiko atau bisa juga diartikan sebagai usaha. Nah, lembaga modal Ventura secara umum diartikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investasi company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Nah, modal Ventura dan bank, apa perbedaannya? Oke, modal Ventura adalah termasuk IKNB yang berani melakukan investasi dengan risiko yang lebih tinggi. Modal Ventura memberikan pembiayaan dengan melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang dibiayainya yang dikenal dengan sebutan perusahaan pasangan usaha atau PPU. Jadi modal Ventura itu melakukan pembiayaan langsung dengan cara melakukan penyertaan langsung pada perusahaan pasangan usahanya. Gitu. Jadi perusahaan pasangan usaha dan modal Ventura itu satu pasangan gitu ya. Nah, jangka waktu dari pembiayaannya ini atau jangka waktu dari penyertaan usaha ini sendiri biasanya di 3 sampai 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun PMV atau perusahaan modal Ventura ini wajib melakukan yang namanya divestasi. Apa itu divestasi? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian untuk bank. Bank ini tidak melakukan investasi pada perusahaan yang berisiko tinggi. Kebalikan dari modal Ventura, di mana modal Ventura adalah IKNB yang melakukan pembiayaan atau investasi pada perusahaan dengan risiko tinggi. Kemudian kalau modal Ventura tadi penyertaan pembiayaannya kepada perusahaan yang dia biayai adalah langsung gitu ya. Kalau bank ini tidak melakukan penyertaan langsung kepada perusahaan yang dibiayai. Perbedaan lainnya antara modal Ventura dan bank adalah modal Ventura tidak menentukan besarnya return yang akan diperoleh, sehingga perusahaan yang dibiayai atau PPU atau perusahaan pasangan usaha ini tidak memiliki kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada perusahaan modal Ventura. Beda sama bank gitu ya, kalau bank itu menentukan besaran yang akan diperoleh. Kewajiban pembayaran keuntungan dari usaha yang dimodali bank itu cenderung tetap kepada bank. Nah, keuntungan yang akan didapatkan oleh modal Ventura itu apa? Ya, keuntungannya adalah dividen dan capital gain karena tadi pembiayaannya itu adalah penyertaan langsung. Jadi hubungan modal Ventura dengan perusahaan pasangan usahanya adalah investasi, gitu ya, bukan kredit. Kemudian perbedaan lainnya, jaminan ini bukan merupakan suatu faktor mutlak di perusahaan modal Ventura. Jadi PPU-nya itu tidak harus memberikan jaminan. Sementara kalau di bank, kalau bank ini mau memberikan pembiayaan itu atau memberikan kredit gitu ya, itu biasanya harus ada agunan atau jaminan dari UMKM-nya. Nah, kalau di perusahaan modal Ventura ini tidak harus ada jaminan.
Nah, kemudian dasarnya apa ini pembiayaan ini? Jaminannya apa? Nah, jaminan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura itu berdasarkan pada perhitungan dan pertimbangan kemampuan pengelolaan dan prospektif atas kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha atau PPU-nya. Nah, kemudian untuk mekanisme modal ventura ini paling sedikit ada 3 unsur. Yang pertama, pemilik modal. Nah, di mana pemilik modal ini modalnya itu isinya modal ventura itu adalah pemilik modal yang saling menggabungkan modalnya, gitu ya. Kemudian profesional. Profesional ini yang memiliki keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial bisa berupa lembaga manajemen venture capital company. Nah ini, profesional inilah yang nanti tugasnya itu akan, mencari tahu UMKM mana yang punya prospek bagus atau startup mana yang punya prospek bagus, gitu ya. Nah, di antara startup inilah yang kemarin teman-teman tanyakan, ada, startup-startup pinjaman online gitu ya, atau, perusahaan lain seperti ya Goto, Bukalapak. Nah, ini kan dapat pendanaannya dari, di antaranya dari modal ventura gitu ya. Nah, kemudian perusahaan investi nih. Nah, ini tadi yang kita sebut startup-nya, UMKM-nya, itu yang disebut sebagai perusahaan pasangan usaha atau PPU-nya. Nah, kegiatan usaha modal ventura ini tadi kita sudah ada yang kita highlight ya, bahwa modal ventura ini membiayai usaha dengan risiko tinggi, gitu ya. Jadi kegiatan usaha perusahaan modal ventura itu punya tujuan yang berbeda dengan bank gitu ya. Kalau bank itu mau cari yang aman-aman saja, tapi, hasilnya juga tidak terlalu tinggi, hasil usahanya. Nah, kalau modal ventura ini high return-nya diterapkan banget di modal ventura ya, karena tujuannya yang pertama untuk pengembangan suatu penemuan baru, yang kedua pengembangan perusahaan ya startup atau UMKM yang, pada kegiatan usahanya ini atau pada tahap awal usahanya itu mengalami kesulitan dana dan startup atau UMKM ini kalau ngajuin ke bank ya mayoritas akan ditolak ya karena memang, bank ini kan, akan melakukan seleksi atau screening terhadap perusahaan yang akan dia biayai. Nah, akan sulit bagi startup atau UMKM ini untuk mengajukan pembiayaan di bank. Nah, sehingga itu dibantu dengan adanya perusahaan modal ventura. Atau selain di tahap awal, model ventura ini juga akan membantu perusahaan atau UMKM yang berada di tahap pengembangan, atau bahkan saat ada kemunduran usaha. Jadi suatu perusahaan yang sebenarnya menurut PMV ini punya prospek bagus, tapi ya dia lagi mundur aja gitu ya, lagi nggak profit gitu. Nah, kemudian bisa juga untuk pengembangan proyek penelitian dan rekayasa dan pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri dan atau membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Nah, tujuan modal ventura yang pertama pengembangan proyek, kedua pengembangan teknologi baru, ketiga pengambil alihan perusahaan, yang keempat kemitraan, yang kelima alih teknologi, yang keenam membantu likuiditas perusahaan, dan yang ketujuh pendirian perusahaan. Nah, jenis penyertaan modal ventura ini ada 4. Yang pertama ada equity financing, itu mengambil bagian dari sejumlah saham milik perusahaan pasangan usaha. Jadi misalnya ada UMKM atau startup gitu ya, terus ada modal ventura mau memberikan pembiayaan atau penyertaan modal. Nah, maka caranya adalah dia membeli sejumlah saham milik perusahaan pasangan usaha tersebut. Jadi dia jadi investor juga, jadi pemilik saham dari perusahaan yang dia biayai juga, gitu ya. Nah, kemudian ada semi equity financial yang ini tadi kita bahas, yaitu pembelian obligasi konversi, gitu ya. Membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. UMKM atau startup-nya itu kemudian menerbitkan surat surat penyertaan gitu ya, atau, surat utang gitu, yang nanti dibeli sama modal ventura. Nah, untuk jenis obligasi konversi ini beda dari obligasi biasa atau dari, surat utang biasa, adalah adanya opsi agar utangnya ini nanti dikonversikan jadi saham jika ada syarat tertentu yang dipenuhi. Teman-teman pastinya udah tahu ya perbedaan dari fungsi obligasi atau surat utang dan saham gitu ya. Kalau obligasi atau surat utang berarti itu ada hubungan kreditur dan debitur, utang dan yang ngutangin gitu ya. Nah, siapa yang utang, siapa yang ngutangin. Nah, kalau, saham ini berarti kita sama-sama memiliki perusahaannya. Kalau kita untung, kita sama-sama untung, kalau kita rugi, kita juga kalau ada yang rugi ya kalau usahanya rugi sama-sama rugi gitu ya. Jadi udah tahu ya konsekuensi perbedaan antara obligasi dan saham.
Nah, kalau saham equity financial ini tadi adalah pembelian obligasi konversi, yang maksudnya obligasinya ini nanti itu bisa dikonversi menjadi saham dengan syarat tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, pendirian perusahaan baru. Jadi, modal Ventura bareng-bareng sama PPU-nya atau perusahaan pasangan usahanya ini mendirikan usaha baru. Nah, selanjutnya pembiayaan dengan dasar bagi hasil gitu ya, pembiayaan kepada UMKM yang belum memiliki badan hukum perseroan terbatas, tapi bisa juga kepada yang sudah berbadan hukum. Nah, ini bisa dilakukan oleh modal Ventura. Nah, bicara mengenai divestasi, tadi kita sempat mempelajari pengertian atau perbedaan modal Ventura dengan perbankan, bahwa di modal Ventura itu jangka waktu penyertaan usahanya, penyertaan modalnya itu biasanya dalam kurun waktu 3 sampai 10 tahun. Di atas 10 tahun itu wajib untuk melakukan namanya divestasi. Nah, apakah divestasi ini? Divestasi adalah penjualan saham perusahaan modal Ventura yang berada pada PPU yang bersangkutan. Jadi misal perusahaan modal Venturanya punya saham di Gotoh gitu. Setelah 10 tahun, maka modal Ventura ini wajib menjual sahamnya yang ada di Gotoh gitu ya. Dilakukan dengan cara apa saja? Dengan penawaran umum melalui pasar modal atau IPO gitu ya, atau menjual kembali kepada PPU buyback. Jadi dibeli lagi sama perusahaan pasangan usahanya gitu. Atau menjual kepada perusahaan lain atau investor baru. Nah, itulah yang namanya sebagai divestasi. Jadi harus keluar dari hak kepemilikannya di perusahaan tersebut. Kemudian kegiatan usaha modal venture dapat disertai dengan pendirian pelatihan dan pendampingan kepada perusahaan pasangan usaha di bidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha perusahaan modal ventura. Kemudian untuk karakteristik modal ventura ada yang pertama, selain menginvestasikan dananya, perusahaan modal ventura juga terlibat dalam manajemen PPU yang dibiayai tersebut. Nah, ini bedanya sama bank ya. Kalau bank itu tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan internal. Nah, kalau PPU, kalau modal ventura ini bisa terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usahanya. Kemudian investasi yang dilakukan di perusahaan pasangan usahanya tidak bersifat permanen. Beda sama teman-teman yang kalau investasi di pasar modal itu bisa hold for a long time gitu ya, bisa ada saham-saham seumur hidup gitu. Nah, kalau untuk modal ventura itu nggak bisa sahamnya disifatkan sebagai saham dalam jangka panjang yang lebih dari 10 tahun gitu. Kemudian motifnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun dengan risiko yang relatif tinggi. Ya, investasinya tanpa jaminan kolateral apapun, return-nya berupa dividen atau capital gain. Kemudian prototipe pembiayaan modal ventura ditujukan untuk perusahaan kecil atau perusahaan rintisan ya yang memiliki potensi untuk berkembang. Kemudian perusahaan yang dibiayai umumnya tidak memiliki akses untuk mendapatkan kredit perbankan. Itu ya, selanjutnya adalah perkembangan modal ventura ya. Modal ventura pertama kali didirikan di Amerika Serikat di tahun 1946, kemudian muncul di Eropa di tahun 1980-an dan di Indonesia sendiri dimulai dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI yang kemudian mendirikan anak perusahaan PT Bahana Arta Ventura. Jadi mulai ada di tahun 1970-an sampai 1993. Oke, nah kemudian untuk tantangan dari perusahaan modal ventura, yang pertama adalah permasalahan permodalan, yang kedua tingginya angka pembiayaan bermasalah, dan yang ketiga rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perusahaan modal ventura. Nah, teman-teman di sini calon-calon pebisnis gitu ya, sekarang tahu mau mengajukan pembiayaan kemana selain di perbankan syariah, teman-teman bisa mengajukan pembiayaan ke BPRS gitu ya, teman-teman bisa mengajukan ke modal ventura syariah gitu kan, teman-teman sudah tahu bahwa yang memberikan pembiayaan itu nggak cuma perbankan, tapi juga ada perusahaan lembaga pembiayaan yang lain seperti perusahaan pembiayaan syariah atau modal ventura syariah. Nah, modal ventura syariah sendiri merupakan bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Nah, praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang diakui. Pada Juli 2022, berikut adalah perkembangan modal ventura syariah. Ada PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture Syariah, ada PT Persada Ventura Syariah atau PT Wakaf Ventura Syariah, Amanah Ventura Syariah, Permodalan BMT Ventura, Mitra Bisnis Keluarga, dan Bahana Arta Ventura. Nah, karakteristik khusus dari modal ventura syariah adalah yang pertama, adanya Dewan Pengawas Syariah, dan yang kedua,
Aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal ventura haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian sumber dana modal ventura bisa jadi dari investor perseorangan, bisa dari saham, obligasi konversi, bagi hasil, investor institusi, perusahaan asuransi dan dana pensiun, perbankan, pemerintah daerah, atau lembaga keuangan internasional. Kemudian untuk jenis pembiayaan modal ventura syariah ya secara garis besar sama dengan jenis pembiayaan modal ventura secara konvensional ya. Ada penyertaan modal langsung atau equity financing, ada juga sama equity financing seperti yang tadi ya, juga ada pembiayaan bagi hasil. Nah, penyertaan modal langsung sama seperti tadi, yang penting ini ketiganya, baik itu equity financing atau semi equity financing atau pembiayaan bagi hasilnya, ini dilakukan dengan dengan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan ada fatwa DSN-nya masing-masing. Khusus untuk modal ventura syariah, masalah pembiayaan bagi hasilnya ini paling banyak diserap oleh UMKM. Dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah atau mudharabah. Nah, itu saja teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.